Halo sob, di video ini kita akan bahas lanjutan video yang kemarin masih berkaitan dengan kaidah pencacahan, yaitu berkaitan dengan faktorial, kombinasi, dan permutasi. Bagi sobat yang belum nonton video yang sebelumnya yang berkaitan dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian, dan aturan pengisian tempat, silahkan ditonton terlebih dahulu biar nyambung ya. Oke, langsung saja kita mulai untuk pembahasannya. Yang pertama tentang faktorial dulu ya. Jadi faktorial ini sebagai dasar nanti sebelum masuk ke kombinasi permutasi sekaligus pengantar antara aturan dan juga metode kan gitu. Nah, simbolnya nanti pakai tanda seru ya. Jadi secara umum begini. N faktorial, N ini nanti bilangan. N-nya positif ya. N kalikan N-1 kalikan N-2 kalikan N-3 dan seterusnya sampai dikali 1. Sebagai contoh begini. Misalkan ya, 3 faktorial ya. 3 faktorial berarti N-nya 3. Artinya, berarti dia 3 dikali 2 dikali 1. Berapa hasilnya? 6 berarti ya, gitu. Nah, misalkan lagi nih 5 faktorial. 5 faktorial berarti 5 kalikan 5 kurangi 1 berarti 4. Kalikan 5 kurangi 2 berarti 3. Kalikan 2, kalikan 1. 5, 4, 3, 2, 1. Kalau 3 faktorial, 3, 2, 1. 10 faktorial berarti 10 kali 9, kali 8, kali 7, kali 6, kali 5, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Begitu. Ini kalau dihitung nanti hasilnya adalah 120. Terus misalkan lagi 1 faktorial. Nah, 1 faktorial berarti 1. Dan ingat ya, ingat nih. 0 faktorial hasilnya juga 1. Nah, untuk kenapanya pembahasan tidak akan di video ini. Mungkin di pembahasan di video yang lain. Atau sobat bisa googling ya. Nah, kemudian ini teknik perhitungan ya. Ketika nanti misalkan ada pembagian yang bentuknya faktorial, 5 faktorial dibagi 3 faktorial, sobat tidak perlu ngitung 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 3 kali 2 kali 1. Tidak perlu ya. Jadi, ketika ini udah ada yang sama, ini kan 3 faktorial. Ini udah sampai 3, cukup sampai 3 aja kasih faktorial. Nah, bagi 3 faktorial. Karena sama nih. Kalau udah sama berarti dia bisa dicoret. Tinggal 5 kali 4 yaitu 20. Begitu ya. Kemudian lagi nih misalkan 20 faktorial dibagi 18 faktorial kali 2 faktorial. Berarti cukup 20 faktorial dijabarkan menjadi 20 kali 19 kali 18. Nah, karena 18 sudah ada di penyebut, langsung kasih faktorial. Nanti bisa dicoret. Kali 18 faktorial, kalikan 2, kalikan 1. Nah, 18 faktorialnya bisa dicoret. Kan begitu? Nah, tinggal ini 20 kali 19 bagi 2. 20 bagi 2 berapa? 10. 10 kali 19 berarti 190. Mudah kan? Nah, kemudian kalau misalkan ada soal seperti ini. K faktorial dibagi K-2 faktorial. Ini cuma diganti aja. Definisinya N, sementara di sini K. K faktorial dibagi K-2 faktorial sama dengan 6. Kita jabarkan aja. K faktorial berarti K dikali K-1 dikali K-2. Nah, karena di bawah udah ada K-2, kasih faktorial. Dibagi K-2 faktorial. Sama dengan 6. Jadi, udah sama nih. Udah, berhenti sampai K-2. Nggak usah dilanjutkan sampai 1 gitu ya. Nah, ini K-2-nya bisa dicoret. Nah, K kalikan K-1, berarti K kali K adalah K kuadrat. K kali min 1, bisa ya ngalikannya ya. K kali K, K kuadrat. K kali min 1 berarti min K. Sama dengan 6. Atau bisa kita tulis K kuadrat min K min 6 sama dengan 0. Nah, bentuk seperti ini penyelesaiannya difaktorkan, kan gitu. Kita cari dua bilangan yang kalau dikalikan min 6, jumlahnya min 1. Yaitu min 3 sama plus 2, kan gitu. Berarti K sama dengan 3 atau K sama dengan min 2. Yang mana yang digunakan? Yang K sama dengan 3 dong. Kalau min 2 berarti bisa, N-nya ini harus positif. Atau setidaknya 0 ya. Nah, gitu. Jadi, ini nggak berlaku untuk yang K sama dengan min 2. Jadi, K sama dengan 3 hasilnya. Terus, misalkan soal cerita begini. Waduh, ketubruk ya. Nggak apa-apa. Andi, Budi, dan 3 temannya akan berfoto bersama secara berjajar. Banyak formasi foto yang dapat dilakukan. Jadi, ini konsepnya. Kita bisa menggunakan faktorial. Kita juga bisa menggunakan aturan pengisian tempat. Kalau kita gunakan aturan pengisian tempat, misalkan Andi ini adalah A. Budi misalkan adalah B. Kemudian 3 temannya misalkan adalah C, D, sama E. Jadi ada 5 orang A, B, C, D, E gitu ya. Nah, ketika kita gunakan konsep aturan pengisian tempat, ya buat kotakkan karena
ada 5 orang berfoto bersama secara berjajar, berarti kita asumsikan aja, kita anggap aja ini 5 ini posisinya mereka gitu ya, 5 orang. Nah, di posisi yang paling kiri, ini kita bisa memilih semuanya gitu ya. Bisa A, bisa B, bisa C, bisa D, bisa E. Bisa aja semuanya di sini. Jadi ada 5 kemungkinan. Nah, misalkan nih, seorang sudah kita tentukan dia posisinya, misalkan Andi paling kiri ini, Andi ya. Berarti Andi kan nggak mungkin di sini, di sini, di sini, atau di sini. Sehingga di posisi yang nomor 2 dari kiri berarti tinggal B, C, D, sama E. Ada 4. Misalkan yang posisi kedua itu si C yang menempati gitu ya. Berarti posisi ketiga tinggal B, D, sama E. Ada 3. Misalkan yang posisi ketiga ditempati oleh si Budi. Nah, berarti Budi, C sama Andi tidak boleh di sini, sama di sini nanti. Tinggal D sama E. Konsepnya mirip dengan yang nyusun angka kemarin ya. Jadi ada 2 nih. Kemudian misalkan di sini yang menempati adalah si E gitu ya. Berarti di sini tinggal D saja. Ada 1. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 berapa? 120. Nah, konsep seperti ini sama saja dengan yang namanya 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 5 faktorial. Berapa 5 faktorial? Tadi sudah kita hitung nih berapa? 120. Sama. Jadi ketika nyusun seseorang atau sesuatu, nilainya sama, tempatnya juga sama. 5 orang diacak, ya 5 faktorial. 3 orang diacak, ya berarti 3 faktorial. Sesuatu sudah jumlahnya misalkan bendera ada 5. Diacak-acak lucunya mau disusun berjajar, ya berarti nanti pakai 5 faktorial. Begitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini menempatkan n dari n pakai 5 faktorial gitu. Menempatkan 5 ke 5 tempat, diacak-acak urutannya berbeda, berarti nanti pakai langsung 5 faktorial. Seperti itu, bisa dipahami ya. Nah, kalau udah paham yang mengenai konsep faktorial, sekarang kita lanjut ke kombinasi dan permutasi. Apa itu kombinasi dan permutasi? Ini sebenarnya definisinya hampir sama ya. Jadi kombinasi dan permutasi ini digunakan dalam permasalahan memilih atau mengambil atau menempatkan R dari N yang ada atau yang tersedia. Wah, maksudnya gimana ini? Gini. Jadi rumusnya dulu gini ya, rumusnya. Untuk kombinasi simbolnya adalah huruf C. Huruf C. Biasanya ini ada R sama N. Ada beberapa versi penulisan banyak sekali, tapi di beberapa buku kebanyakan di sini N-nya taruh depan, kemudian R-nya taruh belakang. Ketentuannya gini, antara N sama R ini N-nya lebih besar atau setidaknya sama dengan R gitu ya. Jadi R-nya lebih kecil atau setidaknya sama dengan N. Nggak mungkin R lebih besar daripada N. Atau bisa juga penulisannya seperti ini, kombinasi R dari N gini, sama saja. Jadi N-nya di atas, bisa juga N-nya di depan. Nah, kalau kombinasi konsepnya adalah N faktorial gitu ya, dibagi dengan N min R faktorial, kalikan R faktorial. Ini untuk kombinasi. Hati-hati, karena hampir sama dengan permutasi. Kalau permutasi, simbolnya P. R dari N. Nah, jadi NPR tulisannya. Kalau tadi ini NCR, ini NPR. Atau P, R-nya di bawah gini, N-nya di atas gitu ya. Nah, ini sama dengan N faktorial dibagi N min R faktorial gitu saja. Jadi perbedaannya adalah kalau kombinasi pembaginya ada R faktorialnya, kalau permutasi tidak ada. Jadi nanti kalau dihitung dengan angka yang sama, biasanya besar yang permutasi. Nah, lantas bagaimana cara membedakan kapan pakai kombinasi dan kapan pakai permutasi? Padahal definisinya hampir sama kan gitu. Jadi kalau kalian lihat dari beberapa buku itu nanti didefinisikan bahwa kombinasi itu urutan tidak diperhatikan. Sementara kalau permutasi urutan diperhatikan. Nah, mungkin malah bingung ya. Ini aja langsung aja ke kasus ini ya. Memilih 2 dari 5 orang yang inisialnya A, B, C, D, dan E. Jadi ini kasusnya sama-sama memilih 2. Berarti 2 ini sebagai R dari 5. 5 ini berarti sebagai N. Nanti kita bisa pakai kombinasi, bisa pakai permutasi. Nah, kapan kita pakai kombinasi? Kapan pakai permutasi? Gini nih. Kalau nanti misalkan sudah terpilih AB, kemudian terpilih lagi BA, kok dianggapnya ini sama? Jadi dibolak-balik sama aja. AB sama dengan BA.
Maka di sini nanti kita menggunakan konsep yang namanya adalah kombinasi. Jadi nanti perhitungannya di sini adalah C 2 dari 5. Gitu. Kombinasi 2 dari 5, milih 2 dari 5. AB sama dengan BA. Kemudian tinggal dihitung 5 faktorial dibagi 5 min 3 yaitu 5 min 2 yaitu 3 faktorial kalikan 2 faktorial. Nah, perhitungannya gimana nih? Tinggal hitung aja. 5 faktorial kan 5 kali 4 kali 3. Udah ada 3 di bawah ya, langsung kasih faktorial. Dibagi 3 faktorial, 2 faktorial. Atau 2 kali 1 gitu juga bisa. Nah, 3 faktorialnya coret. 2 sama 4 coret tinggal 2. 5 kali 2 berapa? 10 kan gitu. Nah, kasus yang kedua, kalau misalkan sudah terpilih AB, terpilih lagi BA. Nah, kemudian dia dianggap tidak sama, gitu ya. AB tidak sama dengan BA. Jadi ketika dibolak-balik berbeda. Pakainya berarti nanti adalah permutasi. Contoh realnya gini, misalkan ini 5 orang ya, 5 orang dipanggil sama BK, yang dipanggil AB sama BA, sama. AB dipanggil dengan BA dipanggil, kan sama aja, orangnya itu aja. Tapi kalau yang tidak sama itu misalkan dari 5 orang ini akan dipilih menjadi ketua sama wakil ketua. A jadi ketua, B jadi wakilnya. Kan berbeda kalau B jadi ketua, A jadi wakilnya. Kan begitu ya? Jadi pahami ya? Nah, sehingga untuk ini kasusnya adalah pakai permutasi 2 dari 5, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2, langsung 3 faktorial gitu ya. Nah, 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. Coret-coret 5 kali 4, 20 kan gitu. Nah, mudah tak? Jadi diingat, untuk kombinasi dibolak-balik itu sama aja. Jadi nanti dianalisa dari soalnya AB sama dengan BA. Kalau permutasi nanti AB tidak sama dengan BA. Jadi ketika dibolak-balik berbeda gitu ya. Contoh nih. Nah, rumus dan konsep masih saya tuliskan di atas ini ya. Nah, ada contoh begini. Dalam sebuah kelas ada 20 siswa. Akan dipilih 3 orang untuk menjadi pengurus kelas. Yaitu seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Berarti ini milih 3 dari 20. 3 sebagai R, 20 sebagai N-nya. Kan gitu. Nah, sekarang permasalahannya, ngitungnya pakai kombinasi atau permutasi. Dianalisa aja, dibayangkan aja. Misalkan ya, yang terpilih adalah A jadi ketua misalkan, sama B jadi sekretaris, C jadi bendahara. Nah, kalau misalkan ya, ini ketuanya A, B sekretaris, C bendahara. Kalau dibalik, misalkan ketuanya si B, sekretarisnya si C, bendaharanya si A, sama enggak? Kan berbeda tuh, formasinya berbeda. Berarti untuk kasus ini ada jabatan-jabatan seperti ini, nanti pakainya permutasi, karena dibolak-balik berbeda gitu ya. Jadi soal nomor 1 ini kita pakai konsep permutasi. Permutasi 3 dari 20. Berarti 20 faktorial dibagi 20 kurangi 3. Berapa? 17 faktorial. Nah, kalau dijabarkan berarti nanti 20 kali 19 kali 18 kemudian kali berapa? 17. Nah, karena 17 sudah ada ya. 17 faktorial kan sama nih dengan bawah. Langsung tulis saja 17 faktorial. Coret kan gitu. Tinggal 20 kali 19 kali 18. Berapa tuh? Nah, kalau sobat hitung nanti hasilnya adalah 6.840 gitu. Coba lagi, ada lagi nih. Kasusnya sama ya, Dalam sebuah kelas terdapat 20 siswa. Nah, akan dipilih 3 orang untuk mewakili kelas. Nah, coba mewakili kelas saja, tidak ada ketentuan khusus untuk mewakili kelasnya, tugasnya sebagai apa, enggak ada ya. Nah, ini banyak pilihannya adalah berapa. Jadi di sini, misalkan yang dipilih untuk mewakili kelas adalah A, B, sama C. Nah, bandingkan dengan yang dipilih adalah B, C, sama A. Sama enggak? Kan sama aja. Dibolak-balik sama saja. Berarti di kasus ini pakainya adalah kombinasi. Kombinasi 3 dari 20. Sama ya, 3, 20. Nah, jadinya 20 faktorial dibagi 20 kurangi 3 berarti 17 faktorial kali 3 faktorial ya. Pakai ini ya. Nah, jadinya 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial dibagi 17 faktorial kali 3 kali 2 kali 1. Coret kan gitu. 18 bagi 3, 6. 2 sama 20, 10. Kan gitu.
19 kali 6 kan gitu. Nah, ini belakangnya 4 ya. Nah, kalau dia itu nanti adalah 1140 kan gitu. Jadi pahami tak? Oke. Paham ya? Sip. Nah, lanjut ya, lanjut. Ada kasus lain, misalkan gini. Dalam sebuah ruangan ada 20 orang. Ada 20 orang ya, masih 20 orang lagi. Jika tiap orang dalam ruangan tersebut saling berjabat tangan. Nah, konteksnya jabat tangan berapa orang? Kan 2 orang. Jadi walaupun tidak disebutkan di sini ya, tidak disebutkan di sini, kita sudah tahu nih bahwa untuk jabat tangan itu dilakukan oleh 2 orang sehingga nanti R-nya 2, N-nya 20. N-nya 20. Jadi 2 dari 20, pakainya kombinasi atau permutasi kan gitu. Coba dianalisa ya. Jadi ingat, kalau dibolak-balik sama berarti kombinasi, dibolak-balik berbeda berarti permutasi. Misalkan nih, si A sama si B. A sama B jabat tangan. Dengan B sama A jabat tangan. Sama enggak? Kan sama saja. Berarti di sini nanti pakainya adalah kombinasi. Kombinasi 2 dari 20. Jadi 20 faktorial dibagi 18 faktorial kali 2 faktorial. 20 kali 19 kali 18 faktorial dibagi 18 faktorial kali 2 kali 1. 18 faktorialnya coret, 20 sama 2 coret tinggal 10, berarti hasilnya 190. Gitu ya. Mudah toh? Mudah. Ada lagi gini. Banyak pertandingan dalam sebuah liga sepak bola yang diikuti oleh 20 tim dengan sistem home away. Ini home away itu kandang tandang istilahnya gitu ya. Ini kandang tandang. Misalkan gini nih. Tim A versus tim B. A versus B. Kondisi seperti ini berarti mainnya di kandangnya A. Tempatnya di A gitu ya. Home-nya A sebagai home. Tapi kalau B versus A, ini mainnya di tempatnya si B. Berarti yang sebagai home adalah si B. Sementara A away gitu ya. Sehingga 2 pertandingan ini berbeda. Ini tidak sama. Tidak sama. A versus B tidak sama dengan B versus A. A lawan B tidak sama dengan B lawan A. Nah, sehingga kasusnya di sini adalah pakainya permutasi. Permutasi 2, karena untuk pertandingan sepak bola kan terjadi 2 tim gitu ya. 2 dari 20. Sehingga 20 faktorial dibagi 20 min 2 yaitu 18 faktorial. 20 kali 19 kali 18 faktorial dibagi 18 faktorial. 18 faktorialnya coretkan gitu. Tinggal 20 kali 19. 19 kali 2 itu 38, berarti 380. Gitu ya. Mudah kan? Mudah, bisa dipahami toh? Lanjut ya, lanjut. Yuk, masih berkaitan dengan kombinasi permutasi. Kita analisa ya. Dalam suatu ulangan matematika, guru memberikan 10 soal. Ingat ya, soal yang diberikan adalah 10. Ilustrasinya gini berarti. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, 7, 8, 9, 10. Ini soal yang diberikan. Tiap siswa hanya diminta mengerjakan 8 dari 10 soal tersebut. Jadi, hanya diminta untuk menyelesaikan 8 dari 10 soal ini. Nah, tapi ingat, 5 soal pertama harus dikerjakan. Dari 5 soal ini harus dipilih untuk dikerjakan. Ini harus dikerjakan. Tidak masuk pilihan nanti. Nah, ini harus dikerjakan ya, harus dikerjakan. Sudah dikerjakan 5, berarti tinggal kurang 3 kan gitu. Ini kan udah 5. Biar jadi 8 berarti kurang 3. Jadi nanti 3 dari sisanya berapa? Yang bisa dipilih kan 5. Jadi 3 dari 5. Nah, kasusnya pakai kombinasi atau permutasi. Misalkan ini 3 yang dipilih adalah 6, 7, 8. Yang dikerjakan 6, 7, 8 dengan yang dikerjakan 7, 6, 8 sama enggak? Kan sama saja. Berarti pakainya adalah kombinasi. Kombinasi 3 dari 5. 5 faktorial dibagi 5 kurangi 3 yaitu 2 faktorial kali 3 faktorial. Kan gitu. 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial. 3 faktorialnya coret. 4 sama 2 coret. Tinggal 2. Berarti hasilnya berapa ini? 10. Atau nanti secara umum untuk konsep ini yang soalnya model begini gitu ya. Jadi pakainya kombinasi. Ini kombinasi dari N kurangi X. Yang diambil adalah R kurangi X. Jadi R kurangi X dari N kurangi X. Jadi di sini ada tambahan min X-nya. X-nya itu apa? X adalah yang wajib dikerjakan. X adalah yang harus
atau wajib dikerjakan. Nah, maksudnya gini, 5 soal pertama ini kan wajib atau harus dikerjakan. Berarti ini X-nya adalah 5. Tapi kembalikan lagi konteksnya ya, sesuaikan dengan konteksnya. Jadi tadi, kenapa ini 5? Ya karena awalnya N-nya 10. N-nya 10, kemudian R-nya adalah 8 ya. R-nya 8. Berarti 10 kurangi 5. 10 kurangi 5 kan 5. 8 kurangi 5, 3. Begitu. Nah, lagi nih. Dalam sebuah kotak ada 5 bola merah dan 4 bola putih. Ilustrasinya gini, dalam sebuah kotak ya, jadi ada kotak gini. Ada kotak begini. Ada 5 bola merah. 5 merah sama 4 putih. Dari dalam kotak diambil 3 bola sekaligus. Diambil 3 gitu ya, diambil 3 bola sekaligus. Nah, jadi komposisinya 3 nanti bisa semuanya merah, bisa semuanya putih, bisa 2 merah 1 putih, bisa 2 putih 1 merah. Seperti itu ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah banyak kemungkinan terambilnya 2 merah 1 putih. Jelas ya berarti? 2 merah, jadi terambil 2 merah dan 1 putih. Ada kata hubung dan. Ingat kemarin aturan penjumlahan perkalian. Jadi kalau kata hubung dan dianalisa, berarti nanti operasinya adalah dikalikan. Dikali nanti ya. 2. Nah ini kan merahnya 2. Yang diambil 2. Sementara awalnya ada 5. Jadi 2 dari 5 dikali. Ini berarti 1 dari 4 gitu ya. 1 dari 4. Permasalahannya adalah nanti pakainya kombinasi atau permutasi. Nah karena kasus bola di sini bolanya dibedakan, merah 1 sampai merah ke-5 sama aja, yang penting warnanya merah kan gitu. Jadi dibolak-balik pun sama saja, sehingga kasus mengambil bola dari kotak itu pakainya kombinasi gitu ya. Nah kombinasi 2 dari 5 berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2 itu 3 faktorial, kalikan 2 faktorial, dikali 4 faktorial, 4 kurangi 1 berarti 3 faktorial, kali 1 faktorial kan gitu. Berarti 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 kali 1. 3 faktorialnya coret. 4 sama 2 coret, tinggal 2. Berarti hasilnya 10. Yang belakang 4 kali 3 faktorial dibagi 3 faktorial. 3 faktorialnya coret, tinggal kali 4. Hasilnya adalah 40. Gitu berarti ya. Nah, paham kan ya? Lanjut nih. Kasusnya mirip nih. Hati-hati tapi ya. Di sini ada kata-kata sedikitnya. Ini sama tadi kasusnya. 5 merah, 4 putih. Diambil 3 bola juga. Tapi pertanyaannya adalah kemungkinan terambil sedikitnya 2 bola merah. Kalau soal yang tadi, yang ini kan 2 merah, 1 putih. Sebenarnya sudah 3. Nah, tapi untuk soal yang nomor 7, ada kata-kata sedikitnya. Berarti paling sedikit 2 bola merah. Artinya nanti ada beberapa kemungkinan. Bisa saja 2 merah, padahal yang diambil 3. Masih kurang 1 toh? Berarti 1-nya putih. 2 merah dan 1 putih. Atau, ada ataunya nih berarti. Atau, kan sedikitnya 2 merah. Bisa aja 3 merah. 3 merah berarti dan 0 putih. Nah gitu. Atau 0P itu juga boleh. 2 merah dan 1 putih atau 3 merah dan 0 putih karena sedikitnya 2 bola merah. Kalau 1 bola merah gimana? Ya tidak bisa karena sedikitnya paling sedikit 2 merah gitu loh. Nah, ini berarti nanti kita hitung sendiri. Dipisahkan dengan kata hubung atau berarti nanti operasinya ditambah. Gitu ya. Kemarin kalau dianalisa ada ataunya berarti ditambah. Kalau yang masih bingung kok bisa seperti itu, tonton video sebelumnya gitu ya. Nah, 2 merah dan 1 putih sama kayak tadi berarti kombinasi 2 dari 5 karena merahnya ada 5 dan dikali kombinasi 1 dari putihnya ada 4. Jadi dari 4 kan gitu. Nah, ini dihitung sendiri. Kemudian yang ini adalah kombinasi 3 dari 5 dikalikan karena dan kombinasi 0 dari 4. Tadi kalau kita hitung hasilnya 40 ya tadi ya. 40 ditambah kombinasi 3 dari 5 berarti 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 2 faktorial. Ini
3 faktorialnya saya taruh depan nggak masalah, sama aja. Hasilnya pun sama nanti. Dikalikan 4 faktorial, 4 kurangi 0 berarti 4 faktorial juga, kali 0 faktorial. Ingat ya, 0 faktorial tadi adalah nilainya 1. Berarti ini 40 ditambah 5 kali 4 kali 3 faktorial, dibagi 3 faktorial, kali 2 kali 1. Coret-coret, kan gitu. Coret-coret, ini 2. Di 10 ya. 4 faktorial bagi 4 faktorial, ini juga nilainya 1, berarti ini 1. Berarti 40 tambah 5 kali 2, 10. Hasilnya berarti adalah 50. Gitu, mudah sekali ya. Bisa dipahami ya, yang penting belajarnya tuh runtut dari awal, jangan loncat-loncat. Kalau loncat-loncat bingung nanti. Dari awal, kalau belum nonton video yang ini, tonton video sebelumnya. Kalau masih belum paham juga, berarti harus diajari secara langsung sebenarnya ya. Jadi nanti minta guru atau tutormu untuk ngajari secara langsung. Maksudnya seperti apa, kalau ada soal seperti ini gimana gitu ya. Ini sebagai dasar, landasan aja gitu ya. Ini udah paham, mudah-mudahan ini soal-soal ketika dikembangkan lebih paham lagi. Bisa dan makin tertarik gitu ya. Lanjut. Ada lagi nih gini. Dalam suatu konferensi diikuti oleh 5 negara ya, akan dipasang bendera tiap negara secara berjajar. Banyak susunan formasi bendera tersebut adalah berapa? Jadi begini, ini bisa kita pakai istilahnya pengisian tempat gitu ya. Kita bisa pakai pengisian tempat, tapi bisa juga pakai konsep kombinasi permutasi. Jadi ini kasusnya adalah menempatkan atau menyusun 5 bendera di 5 tempat gitu ya. Nah, pakainya yang mana? Kombinasi atau permutasi? Misalkan benderanya adalah, misalkan ya 5 negara ini adalah A, B, C, D, sama E. Posisinya awalnya gini. Kalau misalkan dibalik jadi B, C, A, D, E. Kan udah berbeda tuh formasinya. Nah, berarti karena berbeda ya, A, B, C, D, E tidak sama dengan A, B, D, C, B. Nah, atau yang belum apa tadi ya. Jadi dibolak-balik intinya berbeda gitu ya. Sehingga nanti di sini pakainya adalah permutasi. Permutasi 5 dari 5, berarti 5 faktorial dibagi 5 kurangi 5, 0 faktorial. Sama aja dengan 5 faktorial, ya sama aja dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, atau sama dengan 120. Jadi ini sebenarnya konsepnya sama dengan kasus yang di awal tadi gitu. Nah, kalau menggunakan konsep pengisian tempat ya, pengisian tempat, berarti di kotak pertama ini bisa diisi oleh A, B, C, DE, ada 5 kemungkinan. Misalkan nih, di kotak pertama ditempati oleh negara C. Berarti di kotak kedua C tidak bisa. Tinggal A, B, D, sama E. Ada 4. Misalkan di kotak kedua, di tempat kedua, di posisi kedua ditempati oleh A. Berarti A sama C tidak bisa di sini. Tinggal B, D, sama E. Ada 3 kan gitu logikanya ya. Nah, kemudian misalkan di sini D yang dipakai, berarti tinggal B sama E untuk ditempatkan di kotak yang keempat. Berarti di sini ada 2. Terus misalkan di kotak terakhir, di kotak keempat yang dipakai, yang ditempatkan adalah B. Berarti yang di kotak terakhir tinggal E saja. Ada 1 tinggal dikalikan kan gitu. Sehingga hasilnya sama 120. Atau seperti ini, semua ini sebenarnya tinggal langsung menempatkan 5 negara, 5 bendera di 5 tempat yang berbeda, atau ngacak 5 gitu ya. Di tempat yang nilainya jumlahnya juga 5, berarti langsung 5 faktorial yang di awal tadi loh ya, 5 faktorial. Kalau misalkan menempatkan 3 ya langsung 3 faktorial. Gitu intinya ya. Nah, ada lagi nih. Adi, Budi, dan 3 temannya akan berfoto bersama dengan posisi berjajar. Ini hati-hati nih. Jika posisi Adi dan Budi selalu di pinggir. Jadi begini nih. Kita ilustrasikan aja ya, buat kotakan, manual aja deh nggak apa-apa. Ada berapa orang tuh? Ada 5 orang ya. Ada 5 orang. 1, 2, 3, 4, 5. Ingat, posisinya Adi sama Budi, harus Adi sama Budi selalu di pinggir. Berarti di sini bisa Adi sama Budi, ada 2 kemungkinan. Sementara di sini misalkan nih ya, Adi udah di sisi kiri. Berarti yang sisi kanan adalah jatahnya si Budi, berarti ada 1 kan gitu.
Nah, kemudian di sini 3 temannya. 3 temannya kalau mau biar cepat gitu ya. 3 temannya di sini ada 3 tempat di sini kita ngacak 3 temannya. Ada 3 teman berarti langsung 3 faktorial. Ini 3 faktorial. Kemudian 2 sama 1 berarti 2 faktorial atau 2 kali 1 sama saja. 3 faktorial 6, 2 faktorial 2 berarti hasilnya adalah 12. Kalau mau dilengkapi nih ya, kalau mau dilengkapi berarti di sini misalkan 3 temannya ini adalah C, D sama E. Berarti di sini bisa C, D, E ada 3. Terus bisa misalkan E udah dipakai ya, tinggal C, D saja. E udah dipakai ada 2. Dia sudah digunakan di situ, bukan dipakai ya, tapi ditempatkan di situ ya. Nah, tempatnya di situ. Kemudian ini C saja. 1. Kan 3 kali 2 kali 1, 3 faktorial. Kemudian 2 kali 1, 2 faktorial. Gitu logikanya ya. Nah, nanti tetap harus disesuaikan dengan konteksnya ya, karena yang namanya konsep kaidah pencacahan ini nanti macam-macam, ini dasarnya paham gitu. Nah, kemudian nih, Ani, Budi, dan 3 temannya akan berfoto bersama dengan formasi berjajar. Jika Ani dan Budi harus berdampingan, maka formasi mereka berfoto adalah, ini kasusnya sama, tapi di sini konteksnya adalah ada yang berdampingan ya, ada yang berdampingan. Jadi kalau berdampingan, anggap aja dia satu kesatuan. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang satu tempatnya spesial ya. Nah, jadi Ani sama Budi harus berdampingan. Ani sama Budi berdampingan. Jadi kalau berdampingan, anggap dia satu kesatuan. Ikat aja gitu. Anggap satu. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Yang diajak ada 4. Berarti 4 faktorial gitu loh. Paham kan? Tadi kalau 3 yang diajak 3 faktorial. Tadi soal sebelumnya nomor 8 ada 5 beneran. 5 diajak 5 faktorial kan gitu. Berarti ini ada 4. Jadi dianggap 1 ya. Karena diikat. Karena berdampingan, kalau diikat ya, karena berdampingan. Nah, tapi posisinya Ani sama Budi kan bisa aja Ani di kiri, Budi di kanan. Bisa saja Budi di kiri, Ani di kanan. Ini masih bisa diacak nih. Ani sama Budi diacak jadinya adalah, karena ada 2, berarti 2 faktorial. Kalau misalkan yang berdampingan 3 orang. Yang berdampingan 3 orang, ya berarti nanti kali 3 faktorial gitu. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 berarti 24, kali 2 berarti 48. Begitu ya. Terus, ada lagi enggak? Wadah, ini istilah yang namanya permutasi siklis ya. Jadi permutasi itu ada jenisnya lagi ya. Ada permutasi siklis, nanti sama yang satunya lagi adalah permutasi n unsur yang sama. Untuk permutasi siklis, ini biasanya ciri-ciri di soal adalah ada kata bundar, melingkar, memutar gitu ya. Contohnya gini, sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 4 anaknya akan makan malam dan duduk mengelilingi meja bundar. Nah, tentukan banyak formasi mereka duduk. Jadi ilustrasinya gini. Bedakan nanti dengan kasus yang kedua ya. Banyak formasi mereka duduk jika ayah dan ibu harus duduk berdampingan. Ilustrasinya ini. Jadi, untuk kasus pertama tidak ada ketentuan khusus, jadi bebas nih, posisinya bebas. Karena muter, bedakan loh ya. Kalau yang awal tadi kan nggak muter, ketika berfoto, ketika duduk berjajar kan nggak muter. Sementara ini muter. Ketika muter, biar nggak membingungkan, nggak rancu. Jadi harus satu orang ditentukan dulu tempat duduknya. Misalkan ayah duduknya di sini, ayah di sini ya. Berarti yang diacak tinggal sisanya, ada ibu dan 4 anaknya. Kan gitu. Ada ibu dan 4 anaknya diacak. Ada berapa ini? Ada 5. Berarti langsung 5 faktorial. 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya berarti 120. Langsung kayak gitu. Nah, bedakan dengan yang kasus kedua. Ayah sama ibu harus berdampingan. Misalkan di sini ayah, di sini ibu. Ini ayah, sini ibu. Tentukan posisi tempat duduknya gitu ya. Nah, berarti karena ini berdampingan, ingat ya, sama kayak kasus sebelumnya tadi, dianggap satu kesatuan, dianggap satu nih. Berarti yang diajak tinggal sisanya 1, 2, 3, 4. 4 faktorial. Tapi ingat, ayah sama ibu kan juga posisinya belum seperti ini. Ini ayah di atas, ayah di sebelah sini, ibu di sebelah sini. Bisa aja nanti ibu di sini, ayah di sini. Kan gitu. Diajak ada 2 berarti 2 faktorial. Kalau yang berdampingan 3, ya berarti nanti kalikan 3 faktorial. Kan gitu.
Ini hasilnya sama kayak tadi ya, 4 faktorial kali 2 faktorial. Berarti berapa? 48. Kok di sekolah ada rumus ya, n-1 faktorial itu gimana ya maksudnya? Oke, itu rumus dasarnya memang seperti itu ya. Jadi secara umum, kalau mau rumusnya, gini nih. N-x faktorial kalikan x faktorial. Nah, x ini adalah banyak yang berdampingan. Banyak yang berdampingan. Oh, maksudnya itu gimana? Kayak soal ini tadi ya, soal yang A ya, yang A. Ini kan berarti nggak ada yang berdampingan alias 1, anggap aja 1. Berarti N-nya, ayah, ibu, dan 4 anaknya, ini kan berarti ada 6 N-nya. N sama dengan 6. Berarti 6 dikurangi, karena nggak ada yang berdampingan, anggap aja ayah ya, ayah satu kesatuan. Tentukan salah satu, berarti 6 kurangi 1, kalikan 1 faktorial. Makanya di sekolah ada N-1 faktorial. Nah, tapi ketika ada yang berdampingan, di sini 2 orang berdampingan, berarti di sini X-nya adalah 2. X-nya 2, berarti 6 kurangi 2, 4 faktorial, dikalikan, X-nya tadi berapa? 2 kan gitu. Nah, di sini berarti X-nya 2 gitu ya. Berarti dikalikan 2 faktorial, gitu. Jadi pahami toh? Kalau masih bingung, ya, tanyakan coba sama guru atau tutor. Atau nanti di komen ya, komen aja kalau masih bingung. Nah, terus ada lagi nih, permutasi N unsur yang sama. Secara umum, konsepnya gini. Total unsur dibagi unsur yang sama. Maksudnya gimana nih? Langsung ke contoh aja ya. Contohnya gini. Banyak kata baru yang dapat dibentuk dari susunan ulang huruf yang terdapat pada kata bisnis. Jadi kita lihat nih. Bisnis itu ada berapa total hurufnya? Kita hitung ya, total. Total ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Nah, terus kita lihat unsur yang sama. Maksudnya huruf yang sama itu huruf apa aja? Ternyata I ada 2 ya. Kemudian S juga ada 2. Ya betul ya. I ada 2, S-nya juga ada 2. Sementara B sama N cuma 1. Kalau 1 tidak usah di data, tidak masalah. Nah ini kalau dihitung berarti totalnya kan 6. Berarti 6 faktorial dibagi yang sama. Berarti 2 faktorial kali 2 faktorial. Gitu loh. Nah, kalau dihitung 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 2 kali 1 atau 2 faktorial gitu ya. Coret ini dah. Kemudian 4 sama 2 ini 2. 6 kali 3 18 kali 10 berarti 180. Gitu. Jadi ada 180 kata baru yang disusun dari kata bisnis ya. Nah, gini lagi. Ini model soal UTBK 2019. Banyak bilangan ribuan yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3 dengan angka 3 muncul tepat 2 kali. Ingat ya, ribuan berarti ada 4 angka ya. Ilustrasikan aja gini, 1, 2, 3, 4. Buat kotakan juga boleh. Berarti susunannya kan 1, 2, 3. Masih kurang 1. Ingat, yang muncul tepat 2 kali adalah angka 3. Berarti 3 lagi di sini. Artinya di sini ada unsur yang sama itu. 3-nya kan 2 kali. Total ada 4, 3-nya ada 2. Kan gitu. 3-nya muncul 2 kali. Sehingga nanti kita ngitungnya pakai N unsur yang sama. 4 faktorial dibagi 3-nya kan ada 2 kali toh. Jadi 2 faktorial. Bukan 3 faktorial ya. Samanya kan sebanyak 2 gitu loh. 3-nya ada 2 kan gitu. Nah, jadinya ini adalah 4 faktorial itu adalah berapa? 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. Coret-coret. Berapa hasilnya? Nah, betul sekali adalah 12. Gitu. Mudah kan ya? Bisa dipahami Kak ya? Nah, kalau masih bingung, masih belum paham, sama tanyakan di kolom komentar. Kalau masih belum paham juga gitu ya. Berarti sobat butuh guru pendamping atau tutor pendamping gitu untuk diajari secara langsung gitu ya. Nah, demikian ya untuk pembahasan mengenai kaidah pencacahan. Untuk video berikutnya materinya kita akan bahas mengenai peluang nanti ya. Nah, untuk kaidah pencacahan berarti ini dasarnya. Nanti untuk soal-soal bisa sobat kembangkan sendiri. Punya soal sendiri bisa dicoba. Yang penting dasarnya udah paham terlebih dahulu. Oke. Thank you.